Selamat datang di Kapel Santo Fransiskus, kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pada saat ini akan dirayakan Misa Kudus dalam rangka menutup sidang sinodal Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2025. Misa Kudus akan dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC, didampingi anggota Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia. Demi kelancaran acara Misa Kudus ini, dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi. Sekarang, marilah kita membuka hati bagi Tuhan. Kita berdiri sambil melantunkan nyanyian perarakan Mazmur. Hendaklah damai sejahtera Kristus bergema di dalam hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
mengikutinya secara live streaming. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala peristiwa rahmat penyertaannya, mulai dari Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 3 November sampai tanggal 7, dilanjutkan dengan sidang pleno KWI tanggal 8 sampai dengan hari ini. Kita mempersembahkan seluruh hasilnya kepada kita, dan kita memohon berkat kepada Allah agar kekuatan Roh Kudus mendorong kita sehingga kita mampu menghadirkan kerajaan Allah, perubahan melalui berbagai komitmen kita yang telah kita sampaikan selama sidang agung ataupun sidang kawin. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah, dengan belas kasih Engkau memelihara umat-Mu dan memimpinnya dengan cinta kasih. Karuniakanlah roh kebijaksanaan kepada hamba-hamba-Mu ini, yang Engkau serahi tugas mengajar, agar umat-Mu memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebenaran, dan semakin bertumbuh dalam kekudusan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, kami terus berikhtiar untuk berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, menjadi gereja sinodal yang misioner untuk perdamaian, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk, dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda. Terang tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyalami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah napas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun memperbarui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada satupun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang dibandingkan dengan siang. Terang dialah yang unggul sebab siang digantikan malam. Sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas diri dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan untuk untuk selama-lamanya ya Tuhan. Firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Bumi Kau tegakkan sehingga
ada. Menurut hukum-hukum-Mu, sekarang semuanya itu ada. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman-Mu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya orang lebih suka sesuatu yang tampil spektakuler dan populer. Jangankan untuk hal-hal sekular seperti konser ataupun kompetisi, untuk acara sakral pun orang ingin sesuatu yang sangat mengesankan dengan skala besar dan layak menjadi tontonan banyak orang. Untuk doa dan misa pun ada orang dan kelompok yang mencari imam yang sedang viral, seakan kehadiran Allah itu ditentukan oleh banyaknya subscriber dan viewers yang memberi tanda like jempol. Keberhasilan dan kesejahteraan orang kadang dilihat dari penampilan fisik, karena badan makmur, wajah kinclong, atau diperhitungkan dari relasi luas karena banyak teman, entah penguasa atau pengusaha. Dan mungkin juga dinilai dari kedekatan dengan tokoh agama dan budaya tertentu. Padahal bacaan pertama hari ini mengingatkan bahwa Allah mencintai pribadi yang diam dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu satu, tidak mendua, ada integritas, ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan, antara identitas dan aktivitas. Padahal ada apa yang jauh yang lebih penting daripada penampilan luar yang kelihatan. Daripada external appearance, ada yang disebut dengan ketampanan, kecantikan batin, inner beauty. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan kehadiran kerajaan Allah yang bukan tampil dalam tanda-tanda fisik yang kelihatan, apalagi yang spektakuler, tetapi dari nilai-nilai hidup yang dihadirkan oleh Yesus, yaitu kasih, kebenaran, dan damai sejahtera. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 14:17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ahli Taurat dan orang Farisi menantikan dan mencari Mesias lewat tanda-tanda spektakuler, tetapi tidak menyadarinya bahwa ternyata ia yang dinanti telah hadir di tengah mereka, bukan dari lingkungan kerajaan di tanah Yudea, tetapi dari keluarga tukang kayu Nazaret di tanah Galilea. Mereka mempelajari budaya, adat istiadat keagamaan, bahkan mengaku paham isi kitab suci, tetapi tidak mampu menangkap kehadiran yang suci di depannya. Mereka menantikan Kristus, tetapi terjebak mencari dan mengagumi tanda-tanda alam. Dalam Lukas 11:29-32, Yesus menegur mereka yang membanggakan kebijaksanaan Salomo, hingga Ratu Sheba datang untuk mendengarkan Salomo, dan kuasa pewartaan Yunus hingga bangsa Ninive bertobat. Padahal yang ada di situ Yesus lebih besar dari Salomo dan Yunus. Justru mereka datang mendahuluinya untuk menjadi tanda bahwa Yesus adalah Kristus yang akan menyelamatkan semua bangsa, tapi mereka tak mengenalnya. Maka Yohanes membaptis. Dalam Yohanes 1:26 berkata, "Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Saudara-saudari yang terkasih, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia kelima dan Sidang Pleno atau Sinodal KWI telah melontarkan berbagai gagasan yang bagus tentang berbagai realitas keprihatinan yang berkaitan dengan kejahatan manusia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan,
serta keadilan dan perdamaian yang telah dirumuskan dengan sangat baik dalam hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia kelima. Akan tetapi belum menghadirkan kerajaan Allah kalau gagasan ini belum menjadi kesadaran dan gerakan bersama Gereja Katolik Indonesia secara nasional dan gerakan keuskupan secara lokal yang dilaksanakan dalam semangat sinodal. Pengamat Sakti dan Sidang KWI Romo Edi OFM mengingatkan kita dan mengamati bahwa budaya mungkin belum tampak dalam sebagai semangat dan roh dalam Sakti ataupun Sidang KWI. Mengutip apa yang juga disampaikan oleh Santo Yohanes Paulus II, iman yang tidak menjadi budaya adalah iman yang tidak sepenuhnya diterima, tidak dipikirkan secara matang, dan tidak dihayati dengan setia. Budaya adalah isu krusial dalam pewartaan Injil dan pelayanan kepada umat manusia. Itulah kiranya panggilan kita untuk membaptis budaya, hingga budaya lokal pun bisa diterima secara universal sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Monsinyur Victorius dalam sidang penutupan mengingatkan kita juga apa yang disampaikan oleh mendiang Yohanes Paulus II yang mengajak kita untuk membudayakan Injil dan menginjili budaya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Sakti tak jarang kita mendengar keluhan akan tiadanya kehadiran gereja dalam peristiwa petaka atau bencana. Di mana KWI? Di mana para uskup saat ada peristiwa kejahatan manusia yang melanggar hak asasi manusia, perusakan lingkungan, bencana kemanusiaan, keadilan, dan persoalan perdamaian? Benarkah gereja tidak hadir? Benarkah KWI tidak hadir? Siapakah gereja? Bukankah kita semua? Siapakah konferensi wali gereja? Bukankah kita semua para uskup, baik yang aktif maupun sudah emeritus? Kehadiran gereja tidak ditentukan oleh figur tertentu, tetapi oleh roh dan semangat, oleh Roh Kudus yang berkarya pada masing-masing pribadi dan institusi yang ada dalam gereja. Kerajaan Allah hadir saat kita bisa menjadi pribadi dan institusi yang relevan dan signifikan, yang mempengaruhi secara positif dan transformatif kebijakan publik, mengawal pelaksanaannya, dan mendukung kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Injil dan cita-cita Pancasila. Kerajaan Allah hadir sebagaimana kita berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saat terjadi transformasi, perubahan yang real di bidang material ekonomi, umat dan masyarakat sekitar di mana kita hidup dan di mana kita melayani makin berkembang dan tumbuh menjadi baik. Terjadi perubahan sosial di mana umat dan masyarakat makin bisa hidup rukun satu sama lain, dan juga terjadi perubahan mental dan moral, hingga kita sungguh bersama-sama sebagai satu bangsa untuk mewujudkan cita-cita Pancasila. Dan juga terjadi perubahan spiritual di mana umat dan masyarakat makin takwa pada Tuhan seturut iman masing-masing. Di situ kerajaan Allah datang. Ketika ada orang miskin dilayani, ketika ada orang sakit disembuhkan, ketika ada orang yang kesepian ditemani, ketika ada orang yang putus harapan didorong dan diberi harapan, ketika ada orang yang sungguh membutuhkan mengalami kehadiran Allah. Di situ kerajaan Allah hadir. Saudara-saudari yang terkasih, tadi siang ketika makan siang kami berbincang-bincang di meja makan. Kebetulan Monsinyur Cornelis Sipayung dan saya baru pulang pangkas rambut di Pasar Boplo. Di situ ada Monsinyur
Di antaranya adalah Frans Kopongkung. Beliau bercerita, saya juga kalau pangkas rambut tidak perlu di Jakarta, tapi pangkas rambut di Larantuka. Pada suatu hari, saya panggil seorang imam, "Pastor, tolong pangkas rambut saya." Saya lihat, mana rambutnya? Semua sudah bening kecuali belakangnya. Romo itu bertanya, "Bapak Uskup, mulai dari mana?" Ini bukan diskusi, cepat potong. Mulai dari mana? Potong yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita ini orang fokus pada apa yang kosong dan bolong. Monsignor fokus pada rambut yang masih tersisa dan ada. Maka mari tidak fokus pada apa yang tidak ada, apa yang tidak punya, apa yang menjadi kekurangan kita dan kekosongan kita, tapi fokus pada apa yang masih kita miliki, yang masih kita punya dan masih kita bangga, hingga aktivitas apapun bisa kita lakukan untuk mewujudkan dan menindaklanjuti hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Mari tindak lanjuti hasil Saki sebagaimana kehendak para wali gereja yang diantaranya pada sidang pleno atau sidang sinode KWI telah memutuskan menerima hasil Saki kelima 2025, membuat dan yang kedua membuat dan menerbitkan nota pastoral berkaitan dengan isu-isu isi hasil Saki kelima yang berfungsi sebagai sikap bersama KWI terhadap berbagai persoalan, serta yang ketiga membentuk tim sosialisasi dan tindak lanjut Saki bersama para penanggung jawab Saki di keuskupan. Marilah kita terus berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, karena dalam Tuhan, dalam harapan tidak ada yang mengecewakan. Mari berjalan sebagai peziarah pengharapan yang menghadirkan kerajaan Allah. Mungkin bukan dengan acara yang spektakuler, bukan dengan tanda-tanda sebagaimana orang membayangkan, tetapi dengan perbuatan-perbuatan bela rasa, di mana kasih, kebenaran, dan damai sejahtera kita hadirkan di mana dan kapanpun. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tinggal di antara kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Dengan keyakinan iman ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja tetap setia mewartakan Sang Sabda yang telah menjadi manusia demi keselamatan semua orang, dan mendorong terciptanya persaudaraan sejati di antara sesama manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para Bapak Uskup yang baru saja menyelesaikan sidang sinodal tahun 2025, semoga mereka senantiasa dikaruniai kesehatan dan panjang umur, serta senantiasa sukacita di dalam tugas penggembalaan suci ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para Bapak Uskup yang terpilih menjadi fungsionaris baru Konferensi Wali Gereja Indonesia, kita mohon kepada Tuhan agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, supaya mereka senantiasa dimampukan dan dianugerahi kebijaksanaan
dalam mengemban tugas baru sebagai fungsionaris Konferensi Wali Gereja Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga mereka senantiasa memperbarui semangat pelayanan dalam kepemimpinannya, sehingga menjadi lebih bijaksana dan menghasilkan keadilan dan kedamaian sejati yang dirindukan oleh seluruh bangsa di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, kita mohonkan juga agar di tengah masyarakat kita tercipta kerukunan dan kesejahteraan sejati. Semoga masyarakat terhindar dari malapetaka akibat perselisihan, penyakit, dan bencana alam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga melalui peristiwa-peristiwa iman yang kita alami dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia dan Sidang Sinodal Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2025 ini, segenap umat beriman bersama para gembalanya senantiasa berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan menuju gereja yang sinodal dan misioner untuk perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah yang Maha Kasih, pandanglah persembahan hamba-hambamu dan curahilah mereka dengan rahmat terang-Mu, agar mereka mengetahui dengan tepat apa yang benar menurut pandangan-Mu dan melaksanakannya dengan setia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon,
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin. Para Bapak Uskup akan menyambut di sana tubuh dan darah Kristus.
Di mana ada kasih sejati, di situ ada Allah. Cinta kasih Kristus telah menyatukan kita dalam kesatuan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami mohon semoga sakramen kudus yang telah kami sambut ini menguatkan kami dalam kebenaran dan membuat kami semua sebagai peziarah pengharapan mampu mencari kemuliaan nama-Mu dalam semangat sinodalitas dan misioner untuk perdamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk. Pengumuman 1. Pembacaan fungsionaris Konferensi Wali Gereja Indonesia periode 2025-2028 dan perkenalan para Bapak Uskup oleh Sekretaris Eksekutif KWI Romo Nikasius Jatmiko. 2.
Sambutan dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. 3. Setelah berkat penutup, akan diadakan sesi foto bersama untuk para Bapak Uskup. Bapak Kardinal, para uskup, para romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kami akan membacakan fungsionaris Konferensi Wali Gereja Indonesia periode 2025 sampai 2028. Presidium atau Dewan Pimpinan. Ketua KWI Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Kami persilakan berdiri. Wakil Ketua 1 Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Wakil Ketua 2 Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kap. Bendara Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF. Sekretaris Jenderal Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Anggota yang pertama Monsinyur Theophilus Januarius Iyo. Yang kedua, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, MSc. Yang ketiga, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Yang keempat, Monsinyur Samuel Oton Siden, OFM Kap. Dan yang terakhir, Monsinyur Hieronymus Pakayononi. Sekarang akan kami bacakan ketua-ketua komisi. Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan atau HAK, Monsinyur Christophorus Triharsono. Kami persilakan berdiri. Oh, belum ada. Ketua Komisi Kerasulan Awam, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Ketua Komisi Komunikasi Sosial, Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo. Ketua Komisi Liturgi, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Ketua Komisi Kepemudaan, Monsinyur Maximus Regus. Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, Monsinyur Siprianus Hormat. Ketua Komisi Karya Misioner, Monsinyur Bernardus Bovivos Baru OSA. Ketua Komisi Pendidikan, Monsinyur Franciscus Nipa. Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Monsinyur Victorius Duardi OFM Kap. Ketua Komisi Seminari, Monsinyur Vitus Rubianto Solikin SIK. Ketua Komisi Teologi, Monsinyur Henrikus Pitiarto Gunawan Okam. Ketua Komisi Keluarga, Monsinyur Paulinus Yan Ola MSF. Ketua Komisi Kata-Ketik,
Monsinyur Seno Ngutra. Ketua Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Monsinyur Valentino Saeng CP. Sekarang delegatusnya. Delegatus Karya Kesehatan, Monsinyur Dominikus Saku. Delegatus Kitab Suci, Monsinyur Sylvester San. Penghubung Koptari, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu MSc. Penasihat Episkopal Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik, Monsinyur Franciscus Tuaman Sasvo Sinaga. Ketua Dana Solidaritas Antar Keuskupan, Monsinyur Elarion Datus Lega. Ketua Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia BKBLII, Monsinyur Pius Riana Prapti. Dewan Moneter, Ketua Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF. Anggota 1 Monsinyur Hilarius Datus Lega, yang tadi baru saja berdiri. Anggota kedua Monsinyur Sylvester San. Bapak Uskup yang lain, Bapak Kardinal Ignatius Suaryo, Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan TNI Polri. Oh, dari belakang. Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM, Bapak Uskup Keuskupan Bogor. Monsinyur Petrus Canisius Mandaki MSc, Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke. Monsinyur Aloysius Muwirto OFM, Bapak Uskup Keuskupan Akad. Monsinyur Ewardus Martinus Sedu, Bapak Uskup Keuskupan Maumere. Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmaka, Bapak Uskup Keuskupan Palangkaraya. Monsinyur Vincentius Tiawan Triatmoko, Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Monsinyur Edmund Woga, Bapak Uskup Keuskupan WT Bula. Monsinyur Franciscus Kopongkung, Bapak Uskup Keuskupan Larantuka. Monsinyur Agustinus Agus, Emeritus Keuskupan Agung Pontianak. Monsinyur Aloysius Sudarso OSC, Emeritus Keuskupan Agung Palembang. SCY. Wah, maafkan, grogi Mas Yan. Berikutnya Monsinyur Nikolaus Adi Saputra MSc, sekarang betul. Ya, Emeritus Keuskupan Agung Merauke. Demikian, terima kasih. Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para imam, suster, frater, bruder, dan saudara-saudari, singkat saja bahwa kita pada perayaan Ekaristi ini bersyukur kepada Allah atas segala peristiwa, juga tentu berterima kasih kepada Nuncio Apostolik yang telah melaksanakan pengabdian pelayannya 8 tahun, seraya mendoakan beliau. Terima kasih kepada para Bapak Uskup yang telah menyelesaikan pelayanan pada masa 3 tahun yang lalu, para ketua dan juga sekretaris eksekutif Romo Siswantoko, dan selamat berkarya Romo Jatmiko sebagai sekretaris eksekutif periode 2025-2028.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Doakanlah kami semua para Bapak Uskup, semoga kami dapat menghadirkan kerajaan Allah sesuai dengan pesan-pesan Sakgi, berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, membawa atau untuk menjadi agen-agen bukan perdamaian tetapi agen damai sejahtera yang mengandung unsur-unsur lahir dan batin. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, para karyawan, saudara-saudari yang hadir di sini yang selama sidang membantu pelaksanaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tentu terima kasih kepada para petugas liturgi, lektor, pemazmur, dan kur. Terima kasih juga bagi mereka yang menyiapkan segala akomodasi para uskup, teristimewa para suster dari H. Karmel. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai Tuhan sambil memuliakan Tuhan dengan hidup penuh kasih. Syukur kepada Allah. Kami mengundang para Bapak Uskup untuk bisa maju dan foto bersama. Kami mengundang Bapak Kardinal untuk foto bersama.